Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, dalam beberapa kesempatan saya mengemukakan keresahan hati mengenai keadaan generasi mendatang. Generasi mendatang, anak-anak, remaja, pemuda hari ini banyak terpengaruhi oleh unsur-unsur dunia. Dengan gadget di tangan mereka, mereka memiliki banyak guru, banyak mentor. Mereka menyerap banyak hal. Dan dari hal itu, saudara, terbangun nilai-nilai, value di dalam pikiran mereka. Tanpa disadari, saudara, terbangun nilai-nilai atau value. Apa yang dianggap mulia, apa yang dianggap berharga, apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap luhur. Ya, itu value atau nilai-nilai. 40, 50, 60, 70 tahun yang lalu sebelum ada gadget seperti dunia kita hari ini, anak-anak banyak menerima input atau masukan dari lingkungan dekatnya. Tentu lingkungan dekatnya keluarga, saudaraku. Lingkungan dekatnya sangat terbatas. Jelajah dari pengamatan anak-anak sangat sempit. Tapi dengan adanya gadget, saudara, jelajah anak-anak kita bisa tidak terbatas. Dari anak-anak, remaja, pemuda, dengan berbagai konten yang dapat mereka lihat di dalam gadget mereka, tidak terbatas. Sulit kita membatasi apa yang masuk di dalam pikiran mereka. Sulit. Saya tahu ada orang tua yang sangat ketat atau strict. Tetapi itu tidak mudah karena lingkungan atau hampir semua orang memberi ruang seluas-luasnya untuk anak-anak menjelajahi dunia ini melalui gadget. Tidak berlebihan, saudara, tidak berlebihan. Kuasa kegelapan pasti bermanuver. Pasti bermanuver. Kuasa kegelapan menggunakan segala cara untuk menggiring manusia ke dalam kegelapan abadi. Kuasa kegelapan berusaha untuk menarik sebanyak mungkin orang untuk tidak hidup di dalam kebenaran. Jadi bukan tanpa alasan, sudah pasti Tuhan Yesus berkata di Injil Matius pasal 24 bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ya, kedurhakaan bertambah-tambah. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 mengemukakan ciri-ciri manusia akhir zaman yang egois, ya, yang tidak menghormati orang tua, yang serakah, yang materialistis dan lain sebagainya. Semua negatif, saudara. Inilah dunia kita. Sampai-sampai Tuhan Yesus mengatakan di Lukas 18 ayat 8. Kalau anak manusia atau Yesus datang, apakah ia dapati iman di bumi? Apakah ia menemukan orang Kristen yang berstandar seperti yang Tuhan inginkan? Bapak Ibu, jangankan hari ini, saudara. Sebelum ada gadget, kita yang usia di atas 50 tahun, di atas 60 tahun, kita tahu bagaimana lingkungan kita mengasuh, lingkungan kita membentuk
cara berpikir kita. Membangun value, nilai-nilai di dalam pikiran kita. Tidak usah hari ini. 50-60 tahun yang lalu, lingkungan kita telah mengasuh, membangun value, nilai-nilai di dalam pikiran kita. Apa yang dianggap bernilai, dianggap berharga, dianggap agung, yang dapat membahagiakan, yang dapat membuat orang merasa lengkap, sudah ditanamkan di dalam diri kita. Yang pada akhirnya membuat manusia tidak berpikir rohani. Tidak berpikir perkara-perkara yang di atas. Walaupun masuk pendidikan pendeta. Walaupun masuk sekolah Alkitab. Walaupun jadi pendeta. Tetapi alam berpikirnya masih belum rohani. Karena dari kecil diasuh, dididik oleh lingkungan yang dalam tanda kutip tidak rohani. Lingkungan yang membangun value, nilai-nilai di dalam pikiran. Yang beruntung itu yang banyak uang. Yang bahagia itu kalau punya teman hidup. Atau jodoh, kalau sudah punya jodoh yang bahagia itu yang punya anak. Kalau tidak punya anak sepi, kadang-kadang jadi malu kalau ditanya anaknya berapa, ya. Yang membahagiakan itu kalau punya fasilitas rumah sendiri. Kalau rumah masih kontrak, kurang yakin bahagia. Biar kecil rumah sendiri. Yang prestis itu sudah naik kendaraan roda 4. Kalau roda 2 masih belum prestis. Itu terbangun di dalam pikiran saudara. Nanti di lingkungan para pendeta yang jemaatnya banyak. Gerejanya besar. Lalu kalau di lingkungan pendeta-pendeta, orang-orang yang sukses ini biasanya duduk dalam kepengurusan saudaraku. Dan kalau dia tampil di mimbar tidak sedikit cerita tentang gedung gerejanya, ya. Pak Tim tahu itu. Karena kita dulu ada dalam lingkungan seperti itu, ya. Serikat kesaksian tentang gerejanya, satu kursinya harga sekian dan seterusnya. Dan ini tidak saya mengada-ada, saudara. Bukan salah punya gedung gereja, tapi jangan mengisyaratkan bahwa itu nilai, saudara. Ya, jangan mengisyaratkan itu nilai. Kalau pertemuan-pertemuan pendeta yang kaya itu turun di depan gedung, ya mobilnya mewah terus turun, jadi semua orang ngelihat gitu. Makanya kalau di pertemuan pendeta-pendeta bukan saya mau sok saya lebih baik, tidak. Saya suruh sopir saya. Karena saya waktu itu naik Camry. Saya naik Camry. Camry juga udah bagus, saudara ya. Kamu parkir agak jauh. Aku drop di sana, nak. Drop di sana. Agak jauh baru saya jalan. Value, nilai-nilai. Pendeta saja bisa belum berubah nilai-nilainya, saudara. Nah, bersyukur seiring berjalannya waktu. Karena belas kasihan Tuhan, saudara. Tuhan proses. Lewat kekecewaan. Lewat masalah. Lewat duka cita. Saya sweet. Itu yang dalam bahasa Ibrani syub. Artinya berbalik. Bertobat. Yang dalam bahasa Yunani disebut metanoia. Berubah pikiran. Masih ada orang-orang yang bisa menyadari kesalahan. Kesalahan di sini bukan pelanggaran moral, saudara. Jelas pelanggaran moral tidak boleh, saudara. Cara berpikir yang membangun nilai-nilai. Nah, betapa rusaknya dunia kita hari ini ke depan. Jadi tidak heran kalau Tuhan Yesus berkata, kalau anak manusia, kalau Yesus datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Apakah dia mendapati orang Kristen, orang beriman, orang yang percaya Yesus dengan standar
seperti yang dia ingini. Orang yang beriman menurut standar Tuhan, bukan standar orang beragama, seperti standar yang kita kenal dalam kehidupan banyak orang Kristen hari ini. Jadi ketika seseorang sadar bahwa dia berjalan salah, lalu berbalik, saudara, itu juga bukan sesuatu yang mudah, tidak seperti membalik tangan, saudaraku. Proses juga, dan prosesnya juga bertahap. Sampai makin hari makin bersih, makin murni, makin lurus. Proses, saudaraku. Ada tahap, step-step. Yang itu tidak bisa diutarakan secara sempurna, sebab harus dialami. Sebab nilai-nilai value di dalam diri pikiran seseorang itu terkait dengan selera jiwa. Saudara tentu mengerti kan, kalau naik mobil harga di atas 1 miliar, maknyusnya beda dengan mobil yang harganya di bawah 200 juta. Maknyus gitu ya, saudara. Pakai barang branded dengan tidak pakai barang branded kan beda ini. Itu loh yang menyesatkan kita, saudaraku. Untuk berubah tidak mudah. Ini salah satu lagu yang saya tulis mungkin 10 tahun lebih ini, ketika saya mulai diubah Tuhan, tetapi entah itu tahap keberapa, karena proses saya bertahap ya. Jadi ini tahun 2007, 2008, 2009, saya mengalami kekecewaan yang hebat-hebat. Dan saya mulai jadi broker ya, saudara. Memang sebelumnya ada dagang kecil-kecilan, tapi kali itu saya sudah mulai jadi broker ya. Jualin gedung, jualin rumah, jualin tanah. Lalu saya pergi ke Indonesia bagian timur ya. Naik kapal 9 jam, saudaraku, tidak ada restroom. Ya hampir 9 jam, gak ada toiletnya. Dan juga tidak ada pelampung yang cukup. Ya, hampir mati itu saya, kena pusaran air. Lihat pasir besi, lalu mulai punya ikut usaha. Sempat saya menjadi salah seorang pemegang saham di satu perusahaan. Saya memiliki 20% saham dari 5.000 hektar tanah yang mengandung nikel, saudara. Dan pada waktu itu peraturan baru keluar dari Menteri Jirowaci bahwa nikel tidak boleh dijual raw material, harus punya smelter. Membangun smelter itu ratusan miliar sampai triliun, 1, sekian T. Wah, itu perusahaan tidak jalan, saudara. Tidak jalan. Padahal sudah invest puluhan miliar, saudara. Dan saya punya 20%. Dan kalau itu jalan raw material, penghasilan saya 2-4 M setiap bulan. Mungkin baru pertama saya cerita kali Pak ya. Tapi itu tidak berhasil. Saya kalau bawa uang untuk menemui orang-orang tertentu itu bisa 1 M lebih, bisa $60.000 di dalam kantong tas saya, saudara. Untuk mengatur segala sesuatunya. Dalam kekecewaan yang begitu dalam terhadap pendeta dan sinode, saudara. Waktu itu kecewa sekali saya. Sampai saya bertanya, kekristenan pasti tidak begini. Ada yang salah. Nah ini titik balik saya, saudara. Itu pun bertahap.
sampai sekarang ini entah beberapa tahap yang saya alami. Yang akhirnya value atau nilai-nilai di dalam pikiran saya mengalami revolusi. Pertobatan. Syub. Metanoia. Metanoia itu artinya pertobatan, perubahan pikiran. Perubahan pikiran terus menerus. Itu nanti sampai pada tingkat paranoia. Bicara mengenai paranoia, paranoid itu kalau dari perspektif psikologi itu negatif. Paranoia itu artinya penyimpangan pikiran. Metanoia, pertobatan itu membuat seseorang mengalami paranoia, penyimpangan pikiran. Kita harus mengalami penyimpangan pikiran, saudara. Yang dulu cara kita berpikir, way of thinking kita, saudara. Salah, kita diasuh oleh lingkungan yang mengajarkan kita value, nilai-nilai yang salah. Sekarang kita diajar value, nilai-nilai kerajaan surga. Makanya dikatakan, pikirkan perkara yang di atas. Cari perkara yang di atas, bukan di bumi. Nah, perubahan cara berpikir saya ini bertahap. Sampai pada titik di mana walaupun belum bisa melakukan sempurna, tapi sudah mulai ada titik di mana saya mulai mengerti ya. Nilaimu bukan pada waktu engkau punya pasangan hidup. Kalau tidak punya pasangan hidup ditanya udah nikah belum? Belum, udah umur 40 tahun wanita tidak menikah. Ini tidak laku atau kenapa? Nilai hidupmu bukan pada keturunan. Bukan pada uang, harta, pendidikan, gelar, pangkat. Juga bukan pada kekayaan, harta, barang, branded yang kau kenakan. Itu bukan value yang benar. Itu menyesatkan. Dan jiwamu rusak karena salah. Makanya gereja dihadirkan untuk merubah cara berpikir. Tapi saya berpikir, orang bisa ngerti enggak? Bisa ikuti enggak jalan ini? Sementara saya memaksa diri saya harus jadi rohani. Tadi waktu saya duduk, saya angkat tangan beberapa kali. Saya berkata, Tuhan, Engkau kujadikan kebahagiaanku dan tidak ada yang bisa melarang saya. Engkau kebahagiaanku, Tuhan. Dulu waktu saya masih punya hobi musik, saudara. Saya punya musik di atas rata-rata harganya. Masih ada yang lebih dari saya, baik tentu ada. Tapi minimal musik saya bisa hampir 1,5 miliar. Powernya saja 250 juta, satu biji powernya saya 250 juta. Saya sebut mereknya, orang yang tahu high end tahu. Pertama pakai tabung. Wah, saya banyak eksperimen, saudara. Jadi hari-hari saya itu memikirkan itu. Tabung ini diganti kurang bagus. Wah, kalau pakai tabung yang musik luar biasa ya, saudara. Speakernya ini ganti lagi gitu, saudara. Jadi kalau pemain high end waktu itu sebagian saya kenal. Tapi ada orang yang punya high end harganya bermiliar-miliar, saudara. Bermiliar-miliar. Saya paling mungkin 1,5 miliar atau 600 juta. Tapi itu pun sudah di atas harga mobil biasa, saudara. Kalau saya bangun tidur, saudara, saya setel musik itu bahagia, saudara. Masih bersih pikiran, belum ada doa pagi. Jauh. Kenapa bilang jauh? Gak kepikir doa pagi. Ya doa juga, tapi cuma terima kasih Tuhan. Tuhan sudah jaga malam, terima kasih ya. Sudah jadi hansip, terima kasih Tuhan. Lalu saya beli CD. Kalau keluar negeri yang saya cari itu pasti toko musik. CD, piringan hitam. Piringan hitam saya Anda pasti kaget berapa jumlahnya. Di atas 3.000. Piringan hitam saya di atas 3.000. Lemari khusus. Padahal belum semuanya saya dengar. Nanti kalau cari CD ada yang suaranya suara
dari emas. Gold plate itu bisa di atas 1 juta harganya. Saya beli. Jadi kalau pelayanan, pikiran saya nanti pulang style my happiness. Sampai suatu hari Tuhan tegur, semua saya lepas. Ruangan saya kosong. Proses itu tahap 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu tahapnya. Maka tadi saya katakan, engkau kebahagiaanku Tuhan. Sukacitaku kalau aku bangun tidur, aku memikirkan, aku akan khutbah. Belum aku mau doa pagi, aku mau pimpin doa pagi. Aku bahagia dengan keadaan ini. Tadi saja saya pulang dari Arta Gading, pulang dulu. Aku mau khotbah di Citycon. Udah kepikir, it's my happiness. The only happiness I have. Jesus. Amin Pak. Ngerti maksudnya? Tuhan kebahagiaanku. Tidak ada yang bisa melarang aku menjadikan engkau kebahagiaanku. Siang dan malam, engkau kebahagiaanku. Ya mungkin susahlah kalau untuk anak-anak muda yang masih 1001 keinginan. Tapi nanti Anda akan bisa tahu. Orang tua harus memberikan inspirasi. Karena khotbah yang paling kuat itu perbuatan, warna hidup, atmosfer yang kita ciptakan dalam rumah. Anda berbicara sekeras apapun, anak tidak bisa mengerti. Ada seorang ibu yang temui saya dengan air mata. Gimana anak saya bisa rohani, Pak? Dia tidak percaya bahwa Tuhan yang menciptakan manusia. Anak saya berkata bahwa manusia dari monyet. Jadi nenek ibu monyet mungkin? Enggak, saya nggak ngomong gini. Ini pasti teori evolusi Darwin. Anaknya pinter, punya posisi di pekerjaan. Tapi dia tidak percaya Tuhan. Jadi temuin saya 2 kali memikirkan itu bagaimana caranya. Saya berkata tidak bisa ibu seketika merubah anak, tidak bisa. Saya sudah 3 tahun ini Pak, saya ikut doa pagi, saya dengar Pak khotbah, saya ikut terus. Tapi anak saya tidak berubah, tidak bisa Bu. Dia sempat bilang, apakah ada kuasa kegelapan perlu didoakan, dilepaskan? Tidak. Ini cara berpikir yang terbangun sejak kanak-kanak. Sudah lama maksud saya. Nah, saya tidak berkata kepada ibu, apa yang ibu inspirasikan ke anak sejak anak itu kanak-kanak. Ya dia baru 3 tahun atau ya baru berapa tahun ini ikut suara kebenaran. Nggak bisa. Suaminya saja kalau suaminya berkata, kamu ikuti pendeta sesat ini, mungkin dia lihat di video. Tapi suami saya berapa sebulan yang lalu atau apa datang ke Gajah Mada. Sejak itu Pak, dia tidak berani berkata Pak Era sesat. Dia ikut istrinya ke Gajah Mada, mungkin mau lihat macam apa, ya. Tapi soal anak ini tidak bisa cepat. Bapak Ibu harus memberikan inspirasi lewat sikap hidup, perkataan, gaya hidup, lifestyle Bapak Ibu. Yang itu membangun nilai-nilai atau value. Zaman saya masih kecil, kakak saya guru sekolah minggu. Kalau pagi hari Minggu, kita disuruh sekolah Minggu. Paksa. Nanti kalau di pertengahan minggu ada kebaktian, kita di rumah ada kebaktian dari tetangga, dari kelompok Kristen ya, namanya Bijbelkring. Nggak tahu artinya apa itu, dalam bahasa Belanda katanya Bijbelkring. Kring krung krang, saya tidak jelas. Jadi saya tahu, pokoknya kalau Bijbelkring makanan akan lebih enak gitu di rumah. Karena mesti makan kan, jadi makanan lebih serius gitu. Itu suasana diinspirasikan. Kalau tahun baru Pak, tahun baru atau Natal ya, kita dibangunkan tengah malam. Yuk gitu gak sih kalau orang Manado? Ya sama ya. Itu dibangunkan, ayo bangun-bangun tengah malam kita ngantuk-ngantuk. Nyanyi, di gunung dan di lembah, kemana jalan
Nyanyi. Iya, kita doa. Itu suasana masih ada. Nanti cerita Nabi Nuh, nanti cerita apa, waktu mau tidur. Sampai kita yang minta, cerita apa? Cerita itu Kain dan Habel, kita yang nyebut cerita yang sama, the same story, ya. Kita dengar lagi waktu kecil. Nanti kalau salah satu sakit ya, kita kumpul, kita doa, paham nggak? Ini kalau orang-orang Protestan zaman dulu kan begitu. Kalau ada yang keluarga sakit, kita doa, kita nyanyi. Karena nyanyi terus, suasana keagamaan memberikan value. Dan bukan tidak mungkin saya bertobat, kemungkinan karena saya sekolah minggu. Saya pernah kecewa waktu SLTA. Saya berhenti sekolah. Saya badung, saudaraku. Tapi ada titik balik ketika saya putus asa. Pokoknya di titik terendah, bahaya waktu itu hidup saya, hampir habis saya. Jadi inspirasi orang tua besar. Saya bukan orang hebat atau sempurna. Saya sering tidak mengurus keluarga dengan baik. Karena sejak anak saya lahir, saya menjadi kepala asrama. Karir saya di sekolah tinggi teologi baru mau nanjak. Saya juga lagi studi, udah S1, S2, S3. Karir saya nanjak. Dan lagi, sejak Stephen lahir, atau waktu masih hamil, saya merintis jemaat Rehoboth Perdatang. Tiap hari besuk dengan banyak masalah. Dari Rehoboth Perdatang, buka Rehoboth Ministry. Fanny tidak terurus. Sama sekali. Untung ada kungkungnya. Kungkungnya yang gendong. Wah, kungkung saya luar biasa, saudara. Opanya Tepen. Wah, hebat. Saya berutang. Waduh, hebat. Tuhan luar biasa taruh dia itu. Orangnya juga baik. Waduh. Saya cuma mau cerita begini, saudara. Saya kurang ngurus anak-anak. Sampai saya dikecam oleh teman orang-orang dekat saya. You harus urus keluarga. Sampai dosen senior saya pernah tegur. Kamu harus urus keluarga. Saya ambisi sekali untuk jadi doktor. Untuk membangun sekolah teologi. Tetapi penuh dengan ini ya saudara. Ambisi ya saudara. Tidak murni ya. Punya gereja besar. Begitu saudara. Ambisi gitu. Bisa doa semalam suntuk seminggu 2 kali. Saya mau menghadirkan kuasa Tuhan gitu loh. Saingan kan orang bisa bikin mujizat, saya bisa bikin mujizat. 2 kali seminggu doa semalam suntuk. Sering masuk angin panas dalam saya. Nggak bersih hidup saya, saudara. Tapi, ada tapinya. Walaupun Fanny pernah bilang kepada mamanya, kenapa mama nikah dengan pendeta? Yang pagi keluar pulang pagi. Kan jam 4:30, jam 4 saya bangun doa dengan mahasiswa. Habis doa saya mengatur urusan asrama. Anak saya selesai mandi ke sekolah. Dari jauh kadang-kadang cuma dada. Waktu dia pulang saya di luar. Saya besuk malamnya, saya pulang udah tidur. Sering gak ketemu. Makanya kadang-kadang saya memuaskan kalau punya waktu ke mall. Minta apa aja saya kasih. Sampai Fanny itu kalau saya peluk gini, sayang saya cium terus gini, lihat muka saya, lalu gini, mainan. Jadi karena dia bisa peralat saya, jadi kalau saya peluk gitu, dia saya cium terus dia ngeliat muka saya gini, mainan. Dan saya tidak menolak. Kalau beli mainan, saya beli yang segede-gedenya. Mamanya itu pakai kalkulatornya kan kuat banget nih. Dia kasih yang kecil. Nah ini aja lebih bagus. Anak-anak saya lihat yang kecil, yang gede. Saya beli yang gede. Itu. Tapi satu yang saya mau utarakan. Atmosfer pelayanan tidak pernah lepas dari keluarga saya. Atmosfernya. Bapaknya pelayanan. Nanti kalau hari Minggu, Tepen bawa tas kecil, isinya krayon.
Dia duduk paling belakang. Wah, mamanya strict. Istri saya itu galak loh. Diem tapi tegas banget. Belakang. Di belakang dia tulis gambar-gambar. Saya kebaktian kan, puji-pujian. Dia di paling belakang gitu. Begitu Bapak terima kasih, dia beresin. Sedikit bawa gini. Terus pegangin badan saya gini, salamin kan orang. Dulu habis kebaktian selalu salamin gitu. Atmosfer itu membuat dua anak saya tidak akan lepas dari Tuhan. Atmosfernya. Apalagi dia sering lihat pelepasan. Dia ngintip begini, lari lagi, ngintip lagi. Itu menjadi inspirasi. Paham ya Pak ya? Nah sekarang kalau orang tuanya nontonnya drakor. Bagaimana inspirasi anak-anak? Walaupun saya tidak mengurusi keluarga dengan baik. Tapi saya kasih inspirasi Pak. Sebab yang ada cuma pelayanan. Mertua saya ya, Gungungnya anak-anak saya berkata, aku tidak melayani Tuhan langsung. Aku melayani kalian, aku melayani Tuhan. Wah, how bagus sekali. Saya. Jadi Gungungnya nyanyikan lagu-lagu rohani. Yang dia bisa nyanyikan dari seorang yang bukan Kristen. Sebelumnya, saudara. Nah ini sedikit tambahan, mungkin tidak terlalu penting, tapi buat saya penting. Stephen sudah kuliah. Ya, dia sudah kuliah. Udah dewasa lah, udah mulai bisa main musik di gereja. Gungungnya pagi-pagi dia teriak. Siu, itu istri saya. Siu, teriak, kita lari. Ada apa saya ini? Keluar dari bawah, kotoran. Tepen udah besar, dipeluk. Tepen udah besar badannya, dipeluk. Tepen bawa ke mobil. Dibawa ke rumah sakit. Keluar semua. Terus sampai di rumah sakit, saudara. Udah. Saya mau pulang. Tapi kok saya gak sejahtera, saya balik lagi. Rupanya dia mau meninggal nyari-nyari muka saya. Saya bilang, Pak, jangan khawatir. Dia masih punya anak yang lain yang belum menikah, Pak. Saya tanggung jawab. Waktu masih saya sehat. Bapak nggak usah pikir, saya tanggung jawab. Jadi tahulah saya lumayan tanggung jawab lah. Bela keluarga ya. Biar itu keluarga mertua. Jadi dia rupanya seperti nyari saya loh, saudara. Betul. Dia lihat kanan, kiri, saya datang. Pak, dia lihat saya. Nggak lama, hilang. Bersih perutnya. Ya mungkin orang mau meninggal gitu mungkin. Betul ya? Bersih. Orang baik. Tapi lagunya apa yang dicari? Tuhan saya. Walaupun saudara, saya bukan bapak yang baik karena pelayanannya. Bukan bela diri. Tapi suasana pelayanan itu ada di rumah. Nggak ada lagu-lagu dunia, nyanyi lagu rohani. Nanti saya berlutut gitu. Kalau anak saya sakit, saya tidur, Mam. Kenapa? Nggak ada apa-apa, Mam. Tuhan bilang nggak ada apa-apa, saya tidur aja. Ini nanti aman pokoknya, besok pagi sudah sembuh. Ya anak-anak itu lihat papanya. Nah anak-anak sekarang lihat apa dari orang tuanya, itu masalahnya. Sementara dunia meletakkan berbagai value di pikirannya. Ngeri saudara. Mau kemana kalau bukan ke api kekal? Yang Kristen saja belum tentu memberikan inspirasi. Yang Kristen tiap minggu maksud saya, apalagi nggak Kristen tidak tiap minggu. Karenanya Bapak Ibu kita harus bertobat. Tiap pagi bangun pagi doa. Saudara tidak bermaksud mengkhotbahi anak-anak saudara. Tetapi gaya hidup saudara itu mengkhotbahi. Dan itu menjadi legacy, menjadi warisan untuk anak-anak kita, warisan abadi. Tidak usah harus marah-marah. Kalau kamu tidak ke gereja, awas, mama gak kasih kamu uang. Kamu gak usah sekolah kan. Gak perlu. Kitanya yang harus berubah dulu. Sweet
Kita harus berubah, metanoia, bertobat. Sampai punya penyimpangan pikiran. Semua orang miring, sesat dengan selera jiwanya yang sesat. Sekarang kita mau lurus. Nah, kita dianggap penyimpangan pikiran. Sebab dari 1000 orang Anda sendiri kan Anda dikira gila. Tapi inilah jalan yang benar. Tidak bermaksud untuk mengatakan kita paling baik, paling benar, tidak. Tapi apa yang diajarkan gereja ini benar, saudaraku. Amin. Saudara bisa menangkap dengan nurani. Di luar sana orang menilai kita negatif. Sebagian besar negatif dan menyerang. Menafsirkan apa yang saya khotbahkan. Lalu yang ditafsirkan itu dia tafsirkan lagi. Ya sudah, kita diam saja, saudara-saudara. Tetapi saudara yang datang ikut doa, Anda tidak diajarkan sesuatu yang salah. Dan sering saudara betapa brilian, betapa smart kebenaran yang disampaikan kepada saudara. Yang membuat saudara, iya ya. Besok lagi, iya ya. Besok lagi, iya ya. Lama-lama ada belok. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Kamu bukan berasal dari dunia ini. Jadi sebagai antitese, kebalikan dari apa yang kita serap, dari lingkungan yang mengasuh kita. Kita diasuh Roh Kudus. Lewat khotbah, kita diasuh, terus diarahkan. Dan kalau kita bersedia dibimbing, peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami merupakan cara Tuhan mengubah kita. Yang saya katakan oleh kemurahan Tuhan ya, belas kasihannya saya dibuat bertobat. Kecewa sekali saudara. Kalau orang-orang dekat seperti Pak Tim gitu, tahu kasus-kasusnya. Lukanya hati saya luar biasa. Duka citanya, kecewanya dalam sekali saudaraku. Ya saudara, ya sampai prosesnya hari ini ya terus belum selesai. Prosesnya belum selesai saudara. Belum selesai. Tapi saya bersyukur Tuhan proses saya luar biasa. Ini proses yang paling berat itu yang kemarin-kemarin ini Pak. Yang STT menyerang saya. Mereka menyerang tidak saya tanggapi karena tidak jelas. Mana tanda tangannya, mana kop suratnya. Kalau cuma disebut STT, disuruh saya diminta untuk berhenti dari Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen. Jadi ketua-ketua STT se-Indonesia. Saya bukan mau curhat, tapi saya harus beritahu supaya saudara sebagai keluarga saya yang mau dianggap keluarga harus tahu apa yang dihadapi oleh anggotanya dan saya anggota hidup saudara. Saya di luar negeri ditelepon sama Pak Dirjen waktu Pak Thomas Penturi. Pak, ini ada pertemuan untuk membangun badan musyawarah. Bapak hadirlah untuk menjadi salah satu kandidat. Ya Pak, saya sibuk begini mau jadi ketua STT. Tapi Bapak Dirjen yang telepon, saya datang saudara. Terpilih. Setelah terpilih, wow, nggak ada kantor, nggak ada dana. Kita kasih kantor, dana kita keluarkan, pertemuan, konferensi, kita danai miliaran rupiah saudara. Karena kegiatan untuk 380 lebih STT. Sampai ke pengurusan Ijafung. Tentu ada orang-orang yang berjasa di situ. Tetapi itu dari gereja kita. Pengurusan Jafung juga tidak di bawah 1 miliar membuat program ini supaya dosen-dosen punya jabatan fungsional. Ini sekarang saudara, hanya gara-gara potongan 60 detik, saya dianggap tidak percaya Yesus suruh selamat. Rame-rame mau menghentikan saya di ketua. Pak, sebelum COVID juga saya udah berkata kepada pengurus, saya kayaknya nggak mau jadi ketua, saya mau berhenti nih.
Wah jangan Pak, BMPT KKI ya Pak Eras ya BMPT KKI gitu, kata salah satu mereka. Ada 2 orang kalau saya bicara begitu. Sekarang saya suruh turun, pahit saya saudara. Saya enggak apa-apa turun, tapi jangan tuduhan saya membuat gaduh. Karena membuat gaduh di media, karena tidak percaya. Nyakitin Pak, yang bikin gaduh siapa? Lalu yang membuat STT kurang dipercayai karena pimpinannya sesat. Lihat itu, ketua-ketua STT. Bukan mungkin nggak semuanya. Coba, mannernya, perilakunya begitu. Bagaimana jemaat di Indonesia, saudara? Itu malah membuat saya tambah melekat ke Tuhan. Udah, nggak apa-apa. Apapun yang terjadi. Nggak apa-apa, mundur, nggak masalah. Tapi kok kalian begitu ya cara berpikirnya ya. Supaya saudara tahu betapa jahatnya dunia ini. Supaya saudara keluarga saya tahu betapa jahatnya dunia ini. Belum lagi pendeta-pendeta yang kalau khotbah. Sekarang ada aliran baru yang pendeta tidak percaya juru selamat. Kamu hanya melihat potongan. Hanya supaya bisa membuli orang lain. Buat saya ini proses yang positif, bukan negatif. Dari kepahitan, kepedihan, saya makin belok. Dan makin sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk pengadilan Tuhan nanti. Kita tunggu pengadilan Tuhan. Nah masalahnya, saudara, saya diproses begitu berat. Saya melarikan diri ke Tuhan. Nah saudara tidak diproses seberat saya. Saudara jangan sampai tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya baru dari luar negeri minggu lalu, ketemu orang di luar negeri, dia bilang, Pak maaf ya Pak, ibu-ibu. Saya dengar Bapak nggak percaya Yesus itu Allah. Coba bayangin saudaraku. Aduh, itu proses yang membuat hati saya memandang Tuhan. Positif. Kalau tidak begini saya nggak bisa bersih. Tidak ada yang bisa menasihati pendeta. Pendeta yang pede, pendeta yang sudah kuat, pendeta yang punya gelar, pendeta yang punya prestasi. Sombong. Dan tidak bisa dinasihati oleh siapapun kecuali Tuhan melalui masalah. Dengan masalah ini kan saya baru mengarahkan ke. Jadi kita arahkan ke situ. Dan saya mengajak saudara tidak usah harus mengalami badai sebesar saya baru mengarahkan ke atas. Sekarang saudara harus mengarahkan hidup saudara ke Tuhan. Badai ini membuat kita mengarah ke Tuhan. Kita diserang, dibully, difitnah, kita diam, tidak membalas. Kalau saya bicara di keluarga sendiri, curhat, klarifikasi, itu hak saya lah. Saya juga tidak mau kehilangan jemaat karena suara-suara sumbang itu. Saya berhak menjelaskan di keluarga sendiri. Tapi didengar di luar juga, oh ya terserah, di sana juga tidak masalah. Ya tapi kalau mau khotbah jangan pakai publik dong, Pak. Nanti Bapak ikut menyesatkan orang. Kita nggak mau nyerang Pak Eras kalau Pak Eras bicara sendiri di dalam jemaatnya. Ini kan masih di publik. Kamu belum main media sosial, Rehoboth 10 tahun yang lalu sudah punya production house. Maksudnya para STT ini, ya boleh ngajar tapi nggak usah di publik. Menyesatkan orang. Duh, sakit loh saudara. Paham maksudnya? Kamu ya, saya lihat umurnya. Kamu baru lahir, saya udah sarjana, nak. Kau lihat jahatnya manusia. Doktor, saudara. Mannernya enggak begitu. Tapi bersyukur kita di proses ini. Kita enggak mikir apa-apa. Kita mau mikir langit baru, bumi baru. Saudara jangan tidak sadar. Saya bicara seperti ini ya. Sudah banyak ada kesaksian. Ada penjelasan secara Alkitabiah atau Biblika ini. Bapak Ibu mesti sadar dan merubah rutinitas hidupmu. Bangun pagi berdoa jam 5.
Nanti ada waktu saudara meditasi, mengangkat hati, menyembah Tuhan. Saudara mesti begitu, jangan tidak berubah. Kalau hanya mendengar begini Anda tidak berubah. Aduh saudara jangan. Berubahlah saudaraku. Kasihan jiwamu. Belum lagi kasihan anak-anakmu. Apa yang kau inspirasikan untuk anakmu, cucumu, keturunanmu. Percayalah, saya tulus menjadi pelayan saudara dengan Pak Tim dan semua staf pelayan-pelayan Tuhan. Agar kita nanti benar-benar berjumpa di langit baru, bumi baru. Amin.